Halo Young People, hari ini kita mau bahas tentang situasi dalam hidup kita di mana kita suka ngerasa kesepian, and gimana caranya kita ngatasin situasi itu. Contoh nih ya, kesepian itu kan bisa terjadi karena berbagai situasi. Saya ngebayangin misalnya kalau kita ngeliat IG, lalu kita ngeliat, gila teman-teman kita kok hidupnya kayaknya lebih nyaman ya, lebih enak ya daripada kita, sementara hidup gue susah sendiri, bingung sendiri, stres sendiri. Dan kita mungkin ngerasa kesepian. Situasi lain, ngebandingin diri sama teman-teman, kok prestasi dia lebih hebat ya, sekolah dia lebih maju, usaha karir dia lebih berhasil, lebih berkembang, sementara aku kok begini-begini aja, yang lain kayaknya lebih oke. Atau mungkin juga ada orang yang ngerasa orang lain kok bisa ya punya sahabat, sementara saya nggak bisa punya sahabat gitu loh. Berbagai situasi bikin saya tuh nggak bisa gitu kayaknya punya temen yang bisa saling ngerti gitu sesama temen. Nah kalau dapat sahabat aja kagak bisa, boro-boro dapat pasangan hidup, ya kan? Ngelihat lampu merah gitu kan, truk aja punya gandengan. Tapi siapa yang mau gandeng saya gitu? Atau kalau dulu pernah punya lalu nggak pernah punya lagi, padahal kan bilang tangan ini pernah ada yang gandeng dulu, tapi sekarang udah nggak ada lagi gitu. Sehingga kita akhirnya ngerasa aduh sepi banget gitu hidup ini. Nah, Tuhan mau apa dengan situasi ini? Oke, karena sebetulnya pada mulanya tidaklah demikian. Oke. Yohanes Paulus kedua atau Santo Yohanes Paulus kedua dalam pengajarannya tentang teologi tubuh pernah menjelaskan tentang kesendirian asali atau dalam bahasa Inggrisnya original solitude. Kesendirian asali itu adalah situasi di mana waktu itu Adam itu diciptakan sama Tuhan dan dia masih sendirian waktu itu, dan dia menyadari sepenuhnya bahwa dia diciptakan seturut gambar dan rupa Allah yang adalah kasih, dan dia begitu dipenuhi dengan kasih Allah yang begitu murni karena belum dinodai oleh dosa, dan karena dia penuh dengan kasih Allah dan dia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah, maka dia selalu ingin mengasihi sesama. Mengasihi sesama artinya memberikan dirinya demi kebaikan orang lain. Maka kalau kita lihat di kitab Kejadian bab 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Dan selanjutnya, pertama kali seruan Tuhan tentang hal yang tidak baik itu adalah karena manusia seorang diri saja. Kenapa? Bukan karena supaya dia bisa mendapatkan kebutuhan dia dari orang lain, tapi justru karena Adam dipenuhi oleh kasih Allah dan dia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah yang adalah kasih, maka dia selalu tergerak ingin memberikan dirinya, mengasihi orang lain, memberikan dirinya demi kebaikan orang lain. Lah kalau dia masih sendirian, gimana caranya dia menjadi seperti Allah, yaitu kasih yang memberikan diri bagi kebaikan orang lain. Maka tidak baik kalau manusia itu sendiri saja. Sehingga perlu ada manusia lain, sehingga manusia bisa mencintai yang lain. Perhatikan penekanannya, bukan supaya manusia bisa mendapatkan penghiburan atau kasih atau perhatian dari orang lain, tapi manusia bisa memberikan dirinya demi kebaikan orang lain. Jadi original solitude atau kesendirian asali itu berbicara tentang manusia yang merasa sangat secure dengan dirinya karena tahu bahwa dia begitu penuh dengan kasih Allah, diciptakan dengan tujuan untuk mengasihi, karena gambar dan rupa Allah artinya menjadi seperti Allah yang mengasihi. Oleh karena itu, kesendirian asali berbicara tentang orang yang berdamai, happy, sukacita dengan kenyataan dirinya yang sendiri dan selalu siap mau memberikan dirinya untuk kebaikan orang lain. Bukan kesepian membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hatinya. Ya, lihat perbedaannya ya.
kalau kesepian itu mencari-cari orang lain, mencari-cari situasi yang bisa memenuhi kebutuhan dirinya. Tapi kesendirian asali yang Tuhan mau adalah dia begitu penuh oleh kasih Allah sehingga dia berdamai dengan situasi kesendiriannya, bahkan selalu siap untuk berbagi kasih dengan orang lain. Kesepian fokusnya diri sendiri, kesendirian asali fokusnya memberikan diri demi orang lain. Nah, kalau gitu, kalau kita seringkali banyak mengalami kesepian, sementara sebetulnya rencana indah Tuhan itu adalah kita kepenuhan kasih Allah dan happy dan bersukacita sehingga selalu siap untuk mencintai sesama, maka kekurangannya di mana nih? Gapnya di mana? Kekurangannya adalah yang ini kosong hatinya atau ada rongga yang butuh dipenuhi, yang ini rongga hatinya udah penuh dengan kasih Allah. Gimana caranya dari kesepian menjadi kesendirian asali seperti yang Tuhan mau? Ya hati kita harus penuh dengan kasih Allah. Itu sebabnya pemazmur di Mazmur 23 bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia ngerasa gak kekurangan sama sekali, gak kekurangan teman, gak kekurangan ini. Kenapa? Because the Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Artinya Tuhan sudah mencukupi hatiku sehingga aku gak kekurangan apapun di dalam hidup ini. Buat teman-teman atau semua young people yang mengalami kesepian, solusinya adalah penuhi hatimu dengan kasih Allah. Buat hati kita tuh ya gak cuma sedikit-sedikit, tapi berlimpah dengan cinta Tuhan. Gimana caranya? Ya bangun relasi dengan Tuhan. Doa, baca kitab suci, ekaristi, setiap hari berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan demikian kita membuka hati kita dan membiarkan rahmat Tuhan, kasih Tuhan terus tercurah di dalam hati kita. Nah, perjalanannya ini bukan perjalanan cuma satu malam gitu. Bukan cuma hari ini doa lalu hatinya langsung berlimpah. Enggak. Ini adalah perjalanan panjang. Maka ada kalanya orang udah memutuskan buat oke, aku mau ikut Tuhan. Tapi masih ada kadangkala kesepian di sini, kesepian di sana. Nggak apa-apa. Itu artinya Tuhan pingin kita datang ke Tuhan lebih banyak lagi, lebih sering lagi, supaya bagian-bagian yang kosong-kosong ini itu setiap hari tuh diisi sedikit demi sedikit demi sedikit, sehingga lewat sebuah perjalanan yang panjang nanti hati ini ya semakin lama semakin penuh, semakin penuh, semakin penuh, sehingga kita bisa berkata seperti pemazmur satu hari nanti dengan sungguh-sungguh penuh keyakinan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini proses, ini perjalanan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Saya mau menawarkan ke teman-teman semuanya, semua young people, carilah komunitas yang bisa membantu kita untuk membangun relasi dengan Tuhan. Karena komunitas ini akan menjadi support system bagi kita satu sama lain, supaya kita sama-sama diteguhkan, dikuatkan, diingatkan, bahkan didorong lewat mungkin komitmen-komitmen tertentu, disiplin-disiplin tertentu, doa bareng, misa bareng, ngaku dosa bareng, misalnya ada jadwal-jadwal tertentu, sehingga bersama-sama dengan komunitas ini kita bersama-sama menimba cinta Tuhan sebanyak-banyaknya di hati kita. Jadi kita gabung di komunitas bukan supaya teman-teman semuanya ini memenuhi hatiku, bukan. Karena yang bisa memenuhi hati kita hanya Tuhan. Kita gabung komunitas supaya bersama teman-teman kita bisa saling mendukung dalam mencari Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan, dan memenuhi hati kita semua dengan Tuhan. Waktu hati kita semua sudah penuh dengan Tuhan, maka komunitas menjadi tempat di mana kita bukan saling mengambil, menarik, mengambil, mencari-cari kasih dari orang lain, tapi komunitas jadi tempat bagi kita untuk saling memberikan, saling berbagi, saling mengungkapkan kasih bagi satu sama lain, sehingga seluruh komunitas ini bisa bersama-sama bilang, takkan kekurangan kami, Tuhan adalah gembala kami. Teman-teman semuanya, kalau kamu pernah ngalamin kesepian, carilah Tuhan bersama-sama dalam sebuah komunitas. Tuhan berkati.